Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ilahul Awwalin wal Akhirin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin, asyraful anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man iqtafa atharahum ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat yang lahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Maka hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu belajar bagaimana menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita di muka bumi ini adalah beramal dan beramal. Karena amal ini merupakan bekal kita untuk menuju perjalanan yang panjang yang abadi di kehidupan yang sebenarnya dan sesungguhnya, yakni di kehidupan akhirat. Maka sebaik-baik bekal yang harusnya kita persiapkan adalah amal-amal soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan yang seharusnya ada pada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khasyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan mereka, ketika dalam keadaan ghaib, dalam keadaan sendirian, maka bagi mereka maghfirah, bagi mereka ampunan, dan juga mereka akan mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu amalan yang seharusnya kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita hiasi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan ibadah hati, ibadah yang sangat penting, yakni menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah ibadah yang agung. Seseorang yang sampai pada tahap ini, maka berarti keimanannya tinggi yang ada pada dirinya.
berarti keimanannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang akan menunjukkan bahwa dia soleh, bahwa dia bertakwa ketika berkumpul dengan manusia. Tapi di saat sendirian dia durhaka kepada Allah, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia melakukan dosa dan maksiat. Tapi orang yang mana di saat ramai dia bertakwa kepada Allah, maka di saat sendirian juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan di ayat ini jamaah sekalian adalah orang yang mengetahui tentang Allah, dia memiliki ilmu agama, lalu dengan ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya sehingga lahir rasa takut kepada dirinya, maka inilah yang akan mendapatkan maghfirah dan ajrul kabir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal Allah, dialah orang-orang yang benar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini merupakan ciri bahwa seseorang dikatakan alim, seseorang dikatakan ulama jika ada pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak, memiliki hafalan yang banyak, tapi kemudian tidak ada tunduknya, tidak ada khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah diri kita. Diri kita yang sesungguhnya bukanlah kita yang sedang berkumpul dengan manusia. Bukanlah kita ketika kita beramal kemudian dilihat oleh manusia. Tapi diri kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bersendiri, ketika kita berkhalwat, hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita kerjakan. Itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Maka diri kita yang sebenarnya adalah ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita masuk ke dalam kamar kita, kemudian apa yang kita lakukan di sana, itulah diri kita yang sebenarnya. Maka orang-orang yang ada pada dirinya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan keburukan atau dosa dan maksiat, dia akan takut, dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang selamat ketika bersama dengan manusia, tapi ketika sendirian dia tidak selamat. Maka orang-orang yang seperti ini sesungguhnya dialah yang akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya adalah 3 amalan rahasia atau 3 amalan yang tersembunyi dari manusia. Rajulun, seseorang yang kemudian menyendiri, zakarallahu khaliyan fa fadat ainah. Seseorang
yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, kemudian berlinang air mata. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin wa mansalin, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki nasab yang baik. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, seseorang yang bersedekah sampai-sampai dipermisalkan oleh Nabi SAW, dia bersedekah dalam keadaan sunyi, seolah-olah tangan kanannya berinfak tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga memiliki faedah yang sangat penting, bahwasannya orang-orang yang sudah ada tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika saat-saat dia sendirian, maka Allah mengatakan lahu maghfirah. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Biasanya orang-orang yang akan dijamin ampunan, akan diberikan ampunan adalah orang-orang pendosa, adalah orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat. Ketika dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan ampunan. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, orang yang sudah takut pun kepada Allah dalam kondisi sendirian, yang mana ini menjadi standar kebaikan seseorang, tapi Allah juga tetap mengatakan lahu maghfirah. Kata para ulama, agar manusia menyadari dan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya lemah, sampai dalam keadaan dia sudah bertakwa di saat sendirian, dia tetap mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak akan masuk surga dengan amal solehnya. Seseorang ketika sudah bertakwa kepada Allah, bukan berarti dia kemudian seenaknya, semaunya, sekehendak dia akan masuk ke dalam surga nantinya. Kalaulah bukan karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan isyarat kepada siapapun, kepada orang yang fajir, orang yang pendosa, ataupun dia beriman atau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad SAW bukan masuk ke dalam surga karena amalannya, tapi Nabi SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita jamaah sekalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya muraqabatullah ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya menghiasi dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan standar seseorang dikatakan dia baik, dikatakan dia soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyembunyikan amalnya, orang-orang yang sudah berusaha bagaimana di saat sendirian, di saat sunyi dia bertakwa kepada Allah, maka dia tidak perlu khawatir, karena dia meyakini bahwa Allah melihatnya. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan, walaupun tidak dilihat oleh manusia, dan memang
seseorang beramal bukan untuk dilihat manusia. Amal apapun yang dilakukan tersembunyi dari manusia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Oleh karena itu di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan amalan kalian, kalian sembunyikan amalan kalian, atau kalian tampakkan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia, apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Sehingga seseorang yang sudah beramal soleh, jauh daripada keramaian manusia, tapi dia tidak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terluput darinya amal-amal soleh seorang hamba. Allah akan mengetahui, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir, di ayat yang berikutnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang Dia ciptakan? Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kelaziman bahwa yang menciptakan akan tahu persis apa yang Dia ciptakan, akan tahu persis kondisi dan keadaan ciptaannya. Sebagaimana seseorang yang menemukan komputer, menciptakan komputer, dia akan mengetahui bagaimana cara komputer ini beroperasi, bagaimana unsur-unsur yang ada di dalamnya, bagaimana sistem-sistem yang ada di dalamnya akan diketahui oleh pembuatnya. Seorang yang membuat robot, dia akan ketahui bagaimana ketika ini dipencet, ini ditekan, apa yang akan terjadi. Dia akan tahu karena dia pembuatnya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kita. Ala ya'lamu, tidakkah Allah itu akan tahu apa yang akan dilakukan oleh yang diciptakan? Termasuk amalan-amalan kita itu tidak terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu Maha lembut dan khabir, Maha teliti. Sampai sedetil-detilnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jamaah sekalian, amal ini yang harusnya kita jadikan bahan untuk pendidikan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya adalah mengetahui. Sifatnya adalah memiliki pengetahuan yang luas, dan berbeda antara pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kita akan terlatih ketika apa yang dia lakukan di hadapan orang tuanya, ya, dia tidak akan menyembunyikan darinya, karena dia sembunyikan bagaimanapun. Ketika sudah terdidik anak ini dengan tarbiyah, dengan pendidikan Islam, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang saya tidak dilihat oleh ayah, tidak dilihat oleh bunda, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang saya lakukan. Maka seseorang ketika telah beramal seperti itu, dia tidak perlu khawatir